Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, yang mau bantuin gue bayar cicilan laptop bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja agar bisa upload lancar terus. Oke, dan karena kali ini tidak ada yang ngasih, langsung aja kita gaskan lagi dah jawaban. Dan jika kalian merasa kalau nanggung dan juga nanggung, tunggu aja minggu depan. Waduh, yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Yelin dia benar-benar kesal dengan Zhaofan yang selalu saja memainkan trik kepada dirinya, hingga membuat Yelin dia langsung menyiapkan sebuah segel di lengannya dan dia menyerap kekuatan dari jiwa naga emas yang ia miliki, yang membuat Zhaofan yang melihatnya dia pun sadar betul teknik apa yang sedang digunakan oleh Yelin, hingga membuat Zhaofan dia pun tahu kalau sepertinya rencananya jadi kacau balau. Dia nggak menyangka kalau ternyata Yelin akan menggunakan teknik mereka yang ada di ranah Soul Fusion. Karena memang benar saat ini Yelin tubuhnya benar-benar memancarkan energi yang sangat amat kuat menyelimuti tubuh fisik dirinya. Dan Yelin dia langsung menyerang Zhaofan. Dan untuk Zhaofan untuk dapat menghentikan Yelin, dia menggunakan jiwa naga merah untuk dapat menghentikannya. Namun melihat jiwa naga merah datang mencoba untuk dapat menghentikan, di sini Yelin dia langsung menyiapkan biju dama miliknya yang disebut sebagai Golden Dragon Blade yang memberikan serangan yang sangat amat kuat menyerang jiwa naga yang ada di bawah sana. Jiwa naga terkena telak serangan dari Yelin, namun serangan kuat yang diberikan oleh Yelin tidak membuat sampai Zhaofan terluka, karena memang ternyata saat ini Zhaofan dia dalam sepersekian detik sebelum serangan itu datang, dia merubah jiwa naga merah ke dalam bentuk jiwa naga iblis. Karena jiwa naga iblis dapat menyerap energi spiritual yang dilepaskan oleh jiwa naga emas. Serangan spiritual dari Yelin tidaklah terpengaruh, yang tentunya hal itu membuat Yelin dia pun benar-benar kesal dengan ini semua. Dan untuk Yelin, dia pun tahu kalau jiwa naga iblis nggak akan mungkin dapat menahan serangan dari sisik jiwa naga miliknya. Oleh sebab itulah Yelin lagi-lagi dia pun melepaskan sebuah serangan yang disebut sebagai Jedi Skill Rain. Dan ketika serangan itu datang mengenai jiwa naga iblis, telak mengenainya. Namun sebelum terluka lebih parah, Zhaofan kembali dia merubah, menarik jiwa naga iblis digantikan dengan jiwa naga biru untuk dapat menahan serangan sisik naga itu. Karena memang serangan sisik naga tidaklah terpengaruh kepada jiwa naga biru, yang tentunya serangannya yang terus-terusan dibatalkan oleh Zhaofan membuat Yelin dia pun benar-benar kesel. Kau adalah dalang di balik ini semua. Kau adalah dalang. Kenapa aku masuk ke dalam jebakan dari Zhaofan? Ini semua karena kau, naga biru, ucap dari Yelin yang kesal ketika dia menghadapi jiwa naga biru. Dan di sini Yelin dia pun tahu kalau dia nggak bisa menggunakan serangan biasa yang membuatnya kini melompat ke udara lebih tinggi lagi. Dan di sini Yelin dia pun menyiapkan sesuatu di lengannya dan dia mengumpulkan semua energi spiritualnya di satu serangan miliknya, yang tentunya ini akan sangat amat berbahaya untuk Zhaofan, yang membuat Zhaofan dia pun tahu kalau ini sangat edan. Tapi di sini Zhaofan lagi-lagi dia pun mengatakan kepada Yelin kalau kau Yelin, kau berani menggunakan api emas milikmu ke dalam satu serangan. Apakah kau tidak takut dengan naga ungu milikku? Ujar dari Zhaofan yang mencoba untuk dapat menekan Yelin. Tapi untuk Yelin tidak peduli dengan itu semua. Dia justru malah menantang Zhaofan, majulah kalau kau berani, ujar dari Yelin, yang kini dia kembali menyiapkan serangan dan diserang. Telak jiwa naga biru dihajar oleh Yelin dari atas sana. Bahkan serangan itu sungguh sangat kuat hingga membuat Yelin di bawah sana. Setelah dia menghantam jiwa naga biru, dia pun yakin kalau dia sudah menang. Tapi di sini Yelin dia pun cukup terkejut ketika dia melihat ada petir ungu tepat di hadapannya, dan dalam sekejap tiba-tiba aja naga ungu pun datang menghajar dirinya dari jarak sedekat itu, hingga membuat Yelin dia pun terhantam dengan sangat amat keras oleh jiwa naga ungu. Dengan sangat keras Yelin dia terhantam oleh jiwa naga ungu. Dan di sini Zhaofan dia pun merubah jiwa naga birunya ke dalam jiwa naga ungu dalam sekejap mata. Namun di sini Zhaofan dia juga menyadari ada yang janggal, karena ternyata serangan dirinya tidaklah terpengaruh kepada Yelin untuk saat ini. Karena di bawah sana Yelin dia pun mengatakan kalau ini semua tidaklah berguna, ini tidak berasa, petir ungumu terlalu lemah, ucap dari Yelin setelah dia menggabungkan kekuatan fisik dan juga jiwanya seperti ini.
Aku masih tidak mengerti kenapa kau bisa menyerangku waktu itu. Ujar dari Yelin yang terlihat sangat kokoh, tidak terluka lecet sedikit pun setelah terkena serangan dari Zauvan setelah itu. Sedangkan untuk Zauvan yang melihatnya, dia pun menyadari betapa mengerikannya Yelin. Setelah dia bergabung dengan jiwanya, sekarang dia tidak ada celah. Baik serangan fisik ataupun pertahanannya sangat kuat. Dan satu-satunya cara untuk dapat mengalahkannya, menghajar tubuh fisiknya secara langsung. Tapi untuk dapat melakukannya itulah tidaklah mudah. Tapi untung saja aku telah menyiapkan ini semua. Dan berhasil ataupun tidak, entahlah, itu urusan nanti. Ucap dari Zauvan yang kini dia pun langsung melompat ke atas kepala dari jiwa naga ungu. Yang tentunya hal itu menotis bagi Yelin. Dia pun melihat Zauvan melakukannya dan itu membuatnya berpikir apa yang sedang dilakukan oleh Zauvan. Apakah Zauvan akan melakukan teknik yang sama? Pikir dari Yelin. Tapi untuk Zauvan dia pun mengangkat jempolnya dan dia menunjuk ke arah belakang. Dan sepersekian detik kemudian, boom! Zauvan dia kabur meninggalkan Yelin menggunakan jiwa naga ungu. Zauvan gak peduli jika dia dipandang remeh selama dia bisa kabur dulu. Yang tentunya hal itu membuat Yelin dia pun kesal ketika Zauvan memutuskan untuk mundur. Wah, Zauvan, kau benar-benar memaukan. Kita adalah murid dari binatang suci, tapi kau malah melarikan diri. Wah, ucap dari Yelin yang kesal untuk Zauvan. Tapi untuk Zauvan gak peduli dengan itu semua. Bodoh amat, dia pun memutuskan untuk tetap mundur. Yelin, waktunya sudah hampir habis. Tidak ada lagi pemenang di dalam pertandingan kali ini. Kita selesaikan lain kali ya, ucap dari Zauvan yang kabur. Tapi melihat Zauvan yang melarikan diri, mengulur waktu, membuat Yelin dia pun tahu kalau sepertinya Zauvan mencoba untuk mengambil hasil imbang. Kau ingin hasil imbang kah? Tapi setelah kau menghajarku habis-habisan, kau ingin kabur begitu saja? Tidak, ucap dari Yelin yang gak terima, yang membuat kini Yelin dia pun mengejar Zauvan. Zauvan, kau kira dunia ini semudah itu kah? Ucap dari Yelin yang mengejar Zauvan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yelin yang mengejar Zauvan membuat mereka berpikir, apakah jangan-jangan Yelin terkena jebakan lagi dari Zauvan. Tapi untuk Wu Qingqiu, dia pun merasa kalau itu semua nggak berguna juga. Kalau saat ini semua trik-trik kecil tidaklah terpengaruh kepada Yelin. Mengingat saat ini Yelin kekuatannya tidak ada celah. Dia tidak memiliki celah sedikit pun, ucap dari Wu Qingqiu, kecuali Zauvan. Dia menghajarnya secara langsung. Dan trik kecil tidaklah berguna kepada Yelin, ucap dari Wu Qingqiu. Sedangkan untuk Zauvan sendiri saat ini dia pun lari kabur sejauh yang bisa dia pergi. Yang tentunya di sini Yelin terus mengejar Zauvan dari belakang. Dan untuk Zauvan dia pun tersenyum ketika dia melihat Yelin mengejarnya. Dan untuk Yelin, Zauvan, kecepatanmu tidaklah sebanding dengan diriku. Apapun siasatmu nggak berguna, ucap dari Yelin yang yakin kalau dia dapat menangkap Zauvan. Zauvan, kau tidak akan berguna melakukan apapun kecuali kau menghancurkan tubuh fisikku dulu dan jiwaku. Tapi kau dalam kondisi seperti ini, mustahil. Dalam pertarungan jarak dekat kau kalah, ucap dari Yelin yang terus aja merepet. Tapi yang menjadi masalahnya di sini Zauvan, dia pun lari kabur ke arah murid-murid dari sekte Moche yang membuat murid-murid jadi kabur panik ketika dia melihat Zauvan datang membawa Yelin. Dan hal itu pun juga senada dengan Daging Sing. Dia pun bingung kenapa Zauvan, kenapa dia lari ke sini. Kalau aku bergerak sekarang penyamaranku ketahuan, ucap dari Daging Sing yang panik ketika dia melihat Zauvan malah berlari ke arah dirinya. Sedangkan untuk Zauvan, sepertinya ini sudah waktunya, ucap dari Zauvan yang kini dia mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin interspasial miliknya. Dan Zauvan dia juga berjadi Xiao'er. Keluarlah, ucap dari Zauvan. Dan benar saja dari dalam cincin interspasial miliknya kini muncul Phoenix ungu. Dan apakah kalian masih ingat tentang Xiao'er, anak angkat dari Zauvan setelah Gu Santong? Ya, ini adalah Xiao'er. Dan bagaimana wujud Xiao'er setelah sekian tahun nggak muncul? Akan kita bahas di part lanjutannya. Apakah Xiao'er bisa menjadi game changer untuk Zauvan? Akan kita bahas di part lanjutannya. Dan tentunya bisa, tapi tentunya bayarannya juga akan sangat amat mahal. Karena Xiao'er ini adalah binatang suci sungguhan, sedangkan Yelin adalah murid dari binatang suci. Xiao'er ini sama kayak siapa namanya? Gu Santong. Sama-sama binatang suci, walaupun dalam wujud anak-anak. Waduh. Udah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan di part lanjutannya Yelin akan menghadapi Xiao'er dan bagaimana aksinya akan kita bahas di part lanjutannya antara binatang suci dan juga
murid dari binatang suci. Walaupun ya binatang sucinya anak-anak. Wah tuh. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.